Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, dulur ya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari yang cerah. Balik lagi bersama Cak Ewan dalam rangkaian program Sriwijaya Pagi di Pro 4 RRI Palembang yang selalu menghadirkan inspirasi dan informasi menarik untuk dulur pastinya. Nah, dulur ke pagi ini kita bakal berbincang santai tapi tenang Mbak, ini ada isinya. Tidak cuma ngomong santai tapi ada maknanya ya. Jadi dalam program komunitas ini dengan tema Facebook 2.0 bukti nyata peran mahasiswa dalam mewujudkan generasi bebas rokok. Nah, tema ini pasti tentu sangat relevan ya, terutama dalam upaya menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan sadar akan pentingnya hidup tanpa rokok. Dan dulur telah hadir bersama kita narasumber dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, yaitu Dea Tri Oktariani selaku koordinator divisi cek kesehatan gratis Facebook 2.0 ya, dan Anisia Yolanda Giovanni Sianipar, anggota divisi cek kesehatan gratis Facebook 2.0. Selamat pagi. Pagi Kak. Iya, halo. Ini aku panggil apa? Dea sama Anisya? Iya benar sekali Kak. Ya, Dea sama Anisya ya. Ini adik-adik cantik nih ya, cantik, pinter, aktif. Udah dateng nih. Mengedukasi kan? Benar, mengedukasi Kak. Enggak edukasi sekaligus promo dong. Benar, promosi juga. Promosi sekalian. Tapi aku kan secara personal tahu nama aja nih. Mungkin boleh kenalan dulu. Oke, dari siapa nih? Dari Dea dulu mungkin. Dari Dea dulu boleh ya. dulu. Iya, boleh. Dea dulu ya. Oke, perkenalkan Kak, aku Dea Tri Oktariani, mahasiswa Promosi Kesehatan angkatan 2023, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Ya, sebelahnya siapa Oke. nih? Halo semuanya, aku Anisia Yolanda Giovanni Sianipar. Biasa akrab dipanggil dengan sebutan Anisia, sama juga dengan Dea. Kita dari Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya nih Kak. Iya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Iya. Universitas Sriwijaya dulu ya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin Facebook. Ini Facebook ini apa sih? Dea atau aku? Boleh? Oke, Facebook itu sebenarnya kepanjangannya itu Festival Sehat Bebas Asap Rokok. Itu tuh kegiatan kampanye edukatif kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, teman-teman semua di sini tentang bahaya rokok, sama juga untuk mengajak teman-teman di sini semua untuk berperilaku hidup sehat. Oh gitu, jadi Iya. ini festival sehat Bebas bebas rokok. rokok. Kenapa yang diambil temanya bebas rokok? Apakah ini ada hubungannya dengan rokok di Indonesia? Karena itu kan ya ada studi nih, aku Iya, taunya benar. dikit-dikit ya, tapi kalau salah mohon dibenerin deh. Ya. Katanya di Indonesia, apalagi yang cowok nih, tinggal 5% yang nggak ngerokok, sisanya berarti 95% ngerokok dong. Itu bener nggak tuh? Tolong dong. Tolong dijelaskan ya. Dijelaskan. Nah, jadi Kak, kalau menurut data dari BPS tahun 2025, perokok di Indonesia tuh angkanya cukup tinggi, Wow. di mana di angka 28%. Nah, ini tuh biasanya diambil dari umur 15 sampai selanjutnya. Jadi itu menandakan kalau satu dari tiga penduduk di Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas itu seorang perokok. Awalnya tuh umurnya 15 tahun mulai dari Iya. datanya. Datanya itu rata-rata datanya. dari umur 15 tahun 15 Kak. tahun Iya, masih masih pelajar. belia sekali umurnya. Kamu terlalu muda nak untuk mengotori paru-parumu nak. Iya benar sekali tuh Kak. Iya sayang ya, padahal masih muda, generasi muda kan ya. Karena itu makanya diangkat nih Tema itu. tema bebas Rokok itu. Tapi itu kan angkanya nih, kita ngomongin angka. Tapi kalau peningkatan jumlah perokok pada kalangan remaja setiap tahunnya tuh gimana? Apakah setiap tahunnya kan kita kalau dulu nih milenial sama Gen Z tuh agak beda tuh lifestyle-nya. Karena Iya. kan kalau milenial dulu rata-rata ya angkatan aku tuh doyan party. Iya, doyan party, bener. Sekarang Gen Z ada juga yang masih doyan Doyan party, party, tapi bener. lebih doyan kopi susu. Jadi nongkrong. Iya, nongkrong. Nah, tapi kalau untuk yang merokok ini gimana tuh jumlah pada peningkatan remaja ya? Kalau peningkatan remaja sekarang kan Kak, kita tahu kan Kak udah pergeseran lifestyle lah Kak. Jadi remaja pun ya, jangan kan remaja, anak-anak yang SD pun itu udah mencoba mencoba rokok Kak. Itu jadi kayak udah
kayaknya udah hampir sama deh dengan dewasa-dewasa angka perokoknya. Angka macam. perokoknya tuh Iya. hampir sama. Iya. Wah, mengkhawatirkan. Iya, karena kalau kita lihat kan Kak, orang-orang nongkrong tadi Iya. mana aja pasti megangnya sebat, megang rokok kan Kak. Iya. Ditemani kopi susu tadi. Iya bener, kita ya rata-rata coffee shop apalagi yang sekarang kan banyak yang terbuka nih, Iya, outdoor open mereka space. merokok Sambil nongkrong, kopi. sambil ngopi. Aduh, ini bagus di kopi susunya ya, tapi tidak bagus di rokoknya. Rokoknya betul. Bahaya sekali itu. Bahaya. Kalau dulu zaman angkatan aku nih, angkatan aku tua deh. Iya, rata-rata kan ya party lah ya. Iya, benar. Kita tahu karena beberapa yang anak gaulnya nih, anak gaulnya tuh party ya sambil ngerokok juga pasti itu. Iya. Nggak mungkin nggak ngerokok, jarang. Nah, tapi kan kita perlu edukasi juga nih buat anak-anak. Tadi kan ada yang pelajar itu kan, 15 tahun masih muda, mereka sudah ngerokok. Mereka tuh tahu nggak sih dampak ngerokok terhadap kesehatannya dan resikonya tuh apa? Nah, biasanya nih Kak, mereka tuh memang yang pertama kurang pengetahuan tentang bahaya rokok. Padahal sebenarnya rokok tuh kalau dibilang berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Benar. Di mana semua penyakit kronis tuh bisa terjadi, terutama bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian kanker Stroke. paru-paru, stroke. Nah, biasanya mereka tuh atas dasar pengalaman pengen coba-coba. Oh gitu, berarti awalnya tuh cuma pengen kayak dibilang gaul tadi Iya, kan? Benar, atau ikut pengen temen gaul. penasaran. Iya, benar sekali Penasaran. Kak. Daripada kita ketinggalan nih, daripada nggak ada kawan ya ikut aja ngerokok. Biasa sih kayak FOMO gitu. ya. Benar. Tapi FOMO-nya kurang bagus nih, teman-teman. Tidak membangun FOMO-nya. Tidak membangun. Sekarang juga kan aku lihat-lihat di coffee shop itu banyak tuh ya, selain ngerokok, yang ngerokok bener rokok, sekarang ada rokok elektrik, vape, Vape. vape atau ya adalah yang kecil itu ya, Pot Kak. pot ya, Pot. pot. Nah, itu gimana tuh? Apakah dampaknya tuh bakal sama kayak rokok 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 konvensional. rokok konvensional? Ya benar, rokok konvensional sama rokok elektrik ini apakah bakal sama nih? Nah, ini sih Kak yang sering, kan ini di masyarakat kita kan sering dibilang vape itu kan cuman asap uap air, cuma Iya. vape itu lebih sehat. Sebenarnya itu pernyataan yang salah Kak. Vape itu tidak lebih baik dibanding rokok konvensional. Kenapa? Karena vape itu juga ada nikotinnya yang buat kita ketagihan. Selain itu, vape itu juga ada zat-zat kimia lainnya itu Kak yang membuat paru-paru kita rusak. Jadi kalau dibilang vape itu pilihan yang lebih baik itu sebenarnya salah. Memang yang lebih baik itu Kak nggak usah ngerokok konvensional, nggak usah nge-vape, nggak usah ngepot. Iya, yang lebih baik tuh tidak ada, Tidak ada. sama aja. Jadi Iya. yang lebih baik bener tadi kata Anisha, tidak usah merokok sekalian. Iya, nggak usah coba-coba. Tapi kalau merokoknya itu kan dampaknya kan ke diri sendiri juga atau ke orang lain juga nggak sih? Nah, rokok tuh berdampak ke orang lain juga Kak. Kan banyak nih biasanya bapak-bapak yang ngerokok padahal anaknya masih bayi. Sebenarnya rokok tuh nggak cuman pas terhirup asapnya aja yang berdampak, tapi kan dia nempel juga di meja, nempel di baju, nempel, dan itu dampaknya sama aja, bisa menyebabkan penyakit tadi, jantung, paru-paru, stroke, sama bisa juga menyebabkan kanker. Oh, jadi nggak sekedar cuma ya kalau kena asap rokok bau, Bau, iya. tapi juga nempel di baju. Iya. Dan itu bakal pindah tuh kalau misalnya dia Bisa, bayi. iya. Oh, bahaya ya. Bahaya. Makanya kadang kita nggak tahu kan Kak, anaknya kelihatan baik-baik aja tiba-tiba kok udah sakit. Terus dokter tanya orang merokok apa enggak? Rata-rata emang merokok. Oh gitu ya. Berarti memang sangat tidak dianjurkan nih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sekarang yang lagi ngerokok mungkin bisa dipertimbangkan untuk berhenti demi masa depan ya. Yang gimana nih? Kapan generasi emasnya kalau merokok Mas? Ini jauh dari bayangan nanti, jauh. Tapi nih, aku mau tahu nih, menurut kalian gambaran perilaku orang Sumatera Selatan ini gimana saat ini? Nah, kalau di Sumsel Kak, ini juga jadi alasan kenapa kami ngambil tema ini. Ya. Jadi angka di Sumsel itu bahkan lebih besar dari angka nasional. Ada di angka 31%. 30%. Iya, kalau nasional kan 28 kan dari BPS-nya. Wow. Ini 31%. Lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi 3%. Iya. Dan tentunya ini jadi perhatian Kak dari pemerintah, kita sebagai edukator dan lain sebagainya. Tapi dia sama Nisha kita tahan dulu karena ini ada penelpon nih, angker ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Oh, terputus sekali. Udah, nanti telepon lagi ya. Udah, lanjut lagi nih dari angkanya 31% dibanding angka nasional. Itu di Sumatera Selatan. Iya. Gambaran perilaku merokok. Iya. Halo. Wah, sayang sekali kakak yang terputus ini. Iya, 31% dibanding nasional itu berarti Kak, banyak dong ya. Banyak perhatian yang serius dari banyak pihak ini Kak. Iya, sorry Anisha mungkin kebelnya bisa digoyang dikit mungkin geser kali ya. Iya. Hah? Agak dikit ya. Oke. Oke, ada masalah. Thank you so much, Kak. Kita biasa duluan. Ya. Jadi gitu ya, kondisi perilaku merokok di Sumatera Selatan. Benar. Dan kita itu yang di Sumatera Selatan nih. Tapi kalau Indonesia kita termasuk negara yang merokok enggak sih? Termasuk. Oh jelas Kak, kita salah satu dari 5 negara rokok terbanyak di dunia. Oh, kita top 5 ya. Iya, masuk dalam top 5 Kak, top 5-nya perokok pula nih ya. Iya, top 5 rokok agak
agak mengerikan nih Kak untuk lihat ya Kak. Minus ya. Bukan top 5 yang IPM tapi top 5 yang perokok. Rokok. Yang Iya, ini. waduh, data dari BBC 2025 pula. Oh, Kak. update berarti ya BBC. Iya. 2005 Indonesia termasuk top Top 5. Cukup sedih ya Kak. Kurang sih. Oh, iya. Emang rokok ini nggak kalau dibilang nggak merugikan orang sebenarnya merugikan Benar, kan ya, sangat karena merugikan. apalagi rokok pasif kan. Iya. Rokok pasif karena katanya nih aku nggak tahu benar karena bukan lihat masyarakatnya karena masyarakatnya katanya kalau rokok pasif malah resiko kena penyakitnya lebih besar, itu benar nggak tuh? Benar Kak. Jadi Lebih besar. memang rokok pasif itu dampaknya juga sama Kak, sama Sama. dengan rokok aktif. Kalau yang perokok aktif mereka juga menghirup kan, jadi mereka tuh udah perokok aktif ditambah perokok pasif. Jadi double ya. Iya, Double. double. Tapi kalau kita yang perokok Pasif pasif aja dampaknya juga dampak sama. besar. sama. Bisa juga kena resiko kayak Kanker itu kanker sama paru, ya bisa Kak. sama. Bisa sama aja. Wah, rugi. Rugi kita, rugi. Karena Gimana? kalau nggak rokok ya. Kalau nggak Tapi rokok. kan sekali Oh, ya. jangan. Jangan jalan dong. Bahaya buat Tinggi, kita, tinggi, tambah tinggi. Oh, banyak ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih cara berhenti atau mengurangi kebiasaan merokok ini, karena kan yang namanya nikotin itu bikin kecanduan. Benar. Dan kalau orang-orang katanya kalau udah kecanduan nikotin itu susah berhenti. Benar. Atau minimal kalau misalnya nggak berhenti kurangi deh. Kalau misalnya sehari 5 batang rokok misalnya, cara berhentinya bisa dikurangi 3 batang. Benar. Ada Kak. Jadi Gimana, Kak? untuk ngurangi rokok tuh sebenarnya ini gampang nggak kita ucapkan tapi susah untuk dilakukan oleh para perokok. Itu yang pertama niat, komitmen itu yang paling utama Kak. Karena ya kalau nggak ada dari diri sendiri biasanya kalau misalnya cuma disuruh oleh keluarga atau pasangan biasanya akan langsung hilang gitu Kak keinginan itu. Nah, jadi yang pertama niat, komitmen, terus yang kedua benar yang Kakak bilang tadi. Jadi kita kurangi per hari kita tentuin target. Misalnya sehari kita 1 bungkus nih 12 batang ya kurang lebih. Oh, banyak ya. Mungkin lusanya bisa jadi 11 batang, terus besoknya lagi 11 ya 9 8 sih dikuras secara perlahan sampai pada akhirnya nanti 0. Gitu. Tapi bisa nggak sih kira-kira Kira-kira. biasanya satu kotak rokok tuh tiba-tiba berhenti, itu ada efek nggak sih kalau misalnya langsung tiba-tiba berhenti? Sebenarnya Kak lebih ke ini sih Kak, kalau misalnya kita langsung berhentiin, misalnya biasanya kita satu bungkus nih besoknya langsung berhentiin, itu nggak sama sekali itu bakal nggak lama lagi pasti bakal ngerokok lagi Kak. Oh, kolaps Karena ya. kaget badan gitu Kak, nggak ada nikotin sama sekali nih kan kita dia, dan akhirnya dia ngerokok lagi untuk mengobati rasa pinginnya itu. Berarti bolak-balik. Iya, lingkaran setan itu Kak. bener, berhenti ngulang. Benar. Karena dia kan kecanduan nikotin tadi ya. Nikotin, iya. Tapi ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok tuh? Ada. Apa tuh? Kalau faktor-faktornya Ya. biasanya kalau orang yang udah dewasa nih Kak, biasanya mereka tuh mungkin karena capek terus pengen gimana sih caranya ngilangin capek, ngilangin stres ya, caranya dengan rokok mungkin bagi mereka. Terus bisa juga dari faktor pengalaman, faktor pengen coba-coba, keinginan, terus faktor teman sebaya juga. Kalau kita di depan perokok udah pasti kita ikut ngerokok Kak, bener kan? Iya. Ini cowok kan? Iya, Itu betul. lebih Beresiko. Iya, kalau apalagi terkenal. persepsi orang sekarang kan kayak kalau kamu nggak ngerokok tuh kamu nggak Nggak keren. maskulin, kamu nggak keren. Bencong dibilang Iya. orang. Oh, gitu. Karena stigma di Masyarakat. masyarakat Iya. pengaruh juga ya. Benar. Oke, gitu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok. Nah, Mhm. tapi kalau misalnya nih mau berhenti, kita kan tadi ngomong berhenti nih, tapi itu kita butuh peran yang pasti yang support dong. Nggak Iya. mungkin tiba-tiba berhenti Iya, masalah. iya, Rokok benar. nggak mungkin. Iya, Kita akan jarang jadi gara-gara Benar. benang rokok. Nah juga orang-orang berhenti rokok nggak beli. Iya, usahakan segala cara Segala mereka. cara ya, untuk rokok yang biasa harga 30.000 naik berapa? Murah. Iya. Gitu kan. Nah, tapi peran dukung lingkungan dalam proses berhenti merokok apa tuh yang bisa dibantu sama lingkungan sekitar buat orang-orang ini? Iya, support sih Kak, pasti support dari afirmasi positif kan Kak ke teman-teman yang merokok. Terus juga mungkin kalau misalnya kita sebagai perokok juga teman kita mau berhenti merokok, mungkin kita jangan memaksakan kayak udahlah merokok aja itu juga jangan. Terus tuh mungkin kita kalau memang merokok jangan depan dia supaya dia nggak merasa terikut. Atau mungkin kalau sama perokok ini pertemanannya kita sama-sama berhenti Kak. Jadi itu termasuk dukungan Kak. Oh jadi Secara langsung. jadi mereka kayak Iya. nongkrong tapi udah nggak usah. Kalau sebat nih, kalau sebat. Nggak usah. Capek mahal. 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 Mending beli nasi warteg. Ya, sekarang Dubai Chewy Cookies Kak. Boleh Dubai Chewy Cookies ya yang kurangnya premium. Iya, premium. Jadi alihkan ke yang lain. Iya, gitu, benar. atau mungkin. Atau beli permen aja deh. Murah Beli deh. permen. Sekantong isi 50 kalau nggak salah 8.000 kan. Iya kurang lebih. Tapi nggak boleh juga selalu permen Kak. Oh, Nanti timbul penyakit baru. Oh, apa tuh? Diabetes. Diabetes. Kak. Itu yang susah ya. Iya. Jadi dari awal kalau misalnya teman-teman yang tidak perokok mungkin usah. Iya, tidak Iya. usah Tidak dicoba. usah coba. Tidak penasaran juga. Jangan penasaran. Karena banyak studi yang mengatakan kalau rokok ini tidak baik. Benar. Tapi aku pernah nonton nih podcast dokter Dian yang ngomong katanya ada orang yang kecanduan merokok tuh karena dia kalau merokok merasa tenang. Sedangkan bekerja Salah itu. mungkin salah, bukan rokok yang bikin tapi tarikan nafasnya. Nafasnya. Tapi kan kalau rokok tariknya betul-betul tajam. Iya. Kan itu kan relax juga kalau Iya. misalnya yang sebenarnya rokok kita lagi anxiety apa gugup banget nih. Gitu kan. Oh, Pak tarik nafas juga. sekali ya agak enggak, 2 kali. Oh, lumayan enggak, 3 kali tenang. Iya. Jadi itu yang bikin orang Iya. merokok tenang. Tapi mungkin diganti aja rokok yang bisa jadi ya. Soalnya kan ya enggak apa-apa kita rokok dari dulu. Biar gaya aja Gaya gitu. aja. Oke gitu. Jadi mungkin itu juga termasuk faktor psikologi juga. Iya, kan? psikologi juga itu Pak. Ngaruh ya. Tapi kalau misalnya nih, misalnya seberapa penting sih dukungan lingkungan untuk membantu seorang berhenti merokok? Apakah misalnya mereka tuh rata-rata mereka tahu sih pasti karena di rokok juga ada peringatan. Ada gambarnya. Ada gambarnya serem-serem itu Iya. ya. Tapi masih tidak dilihat, tidak digubris. Itu apa tuh? Gimana tuh cara menyadarkan mereka? Apakah benar kan sama dia tadi itu faktor lingkungan juga? Iya. Tapi selain itu apa lagi sih yang bisa membantu mereka? Selain afirmasi positif, dukungan itu apa tuh? Mungkin ini ya Kak, kita masih sering lihat pengiklanan rokok di luar sana yang masif di Indonesia ini. Mungkin dari ya pengiklanan itu bisa dikurangi, mungkin ditiadakan sama sekali kan Kak. Terus mungkin kebijakan-kebijakan ya sebenarnya di Palembang ini juga termasuk banyak sekali kawasan-kawasan tentang rokok dengan dari kalau kita melanggar bakal kena sanksi. Cuman ya itu tidak diterapkan secara maksimal. Mungkin kalau misalnya sanksi itu betul dijalankan, orang-orang juga jadi lebih takut untuk merokok sembarangan. Terus juga mungkin Kak, ya mungkin kita kayak di Singapura gitu ya Kak, buat area smoking area gitu. Jadi ya memang kalau mau merokok cukup di situ aja. Mereka yang merokok, mereka yang hirup udara itu sendiri, jadi mereka yang merasakan efeknya sendiri. Itu ya mungkin ya siapa tahu nih ada dari OPD terkait yang lagi dengar kita mungkin bisa dipertimbangkan karena kita riset kita udah ada pertanyaan kita ada pertanyaan kalau sedang rokok karena kita rokok juga ada dari tempel di dalam Iya, rokok tapi memang yang mengatakan isi sendiri Benar. Iya, benar. Udah ada tulisan kawasan tanpa rokok tapi masih masih merokok. rokok dia pakai Iya. nantang Nantangin baru itu. coba itu kalau ceritanya itu ya teman-teman jadi mungkin sanksinya ini bukan sekedar hitam di atas putih tapi mungkin Benar-benar diterapkan diterapkan. gitu ya. Nah kita break dulu sebentar karena kita bakal bahas yang lebih dalam tentang festival khas bebas rokok ya. Tadi kan kita masih ya bahaya rokok lah Iya. kita bahas biar sebagai edukasi kan ya buat teman-teman semua. Jadi yang kemarin tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera.
dan muda kalau kau ingat seantero Nusantara bersama Mandala Pahlawan angkatan perkasa. Lapun Kaya Sriwijaya Nada Maharaja dan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya. Kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Ini tinggallah prasasti Candi Macan Putih Berjaya. Jaya dan muda kalau kau ingat seantero Nusantara bersama Mandala Pahlawan angkatan perkasa. Lapun Kaya Sriwijaya Nada Maharaja dan aku selalu sangat dikagumi menyatukan negeri wilayah kekuasaan di zaman emasnya. Kerajaan Sriwijaya termasyhur di seluruh bumi Nusantara. Ini tinggallah prasasti Candi Macan Putih Berjaya. Mantap ya, pantas rondo-rondo yang gak belampu rupanya tangan tuh. Sebatangnya, habis makan. Gak ada suara sebatang, nanti batuk-batuk, sanafas, mati pun bisa. Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Sajauh angin hitam, satebing lelengkahan, heup di mana diri miara, mulang teteka salira. Dina tetep unggal juru, aya carita menyentuh kalbu, kada dasar bayang-bayang serang wayah mau tenang. Ku endah nah, ku asik nah, lu bingkan ke Madinah, atak tu Madinah, lu dijunjung, dibiru. Lagu tempana hidupan salira teh Bandung. Ninang ninang rendengan cumarita pacantel rasa hujan badudu badu urang mi cinta ku elah ku asik na lu ditentang diri nanti tetap tu manina Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
Perompak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Yohane dan Dea dan Anisha dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wijaya. Mereka yang bakal ngadain sebagai panitia juga ya festival sehat bebas asap rokok atau Facebook tadi udah dibilang kali ini apa sih festival ini gitu. Boleh dijelasin lagi mungkin? Oke, siapa yang mau jelasin? Dea mungkin? Nah, jadi festival ini tuh Kak dibuat untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya asap rokok, dampak rokok, manfaatnya kalau udara kita bersih, gimana caranya biar kita bisa berhenti merokok. Tujuannya ya agar mereka bisa merubah perilaku mereka ke perilaku yang lebih sehat dan juga meningkatkan kesadaran mereka. Jadi gitu, jadi edukasi buat meningkatkan juga. Tapi di festival ini nggak mungkin cuma edukasi aja, pasti ada kegiatan lainnya. Benar. Nah, kegiatan itu apa aja selain itu? Selain edukasi asap rokok ini, asap rokok gitu. Kan ada edukasi, ada talk show tuh Kak. Terus tuh nanti bakal ada cek kesehatan yang akan dilakukan oleh Dinkes dan juga rumah sakit dan oleh kami juga anak-anak cek kesehatan. Terus tuh nanti bakal ada lomba ranking 1 yang bakal diikuti oleh siswa-siswi dari beberapa sekolah SMP di Palembang yang terkait itu. Terus tuh ada pameran juga, pameran yang kami buat nih Kak, pameran yang berkaitan dengan isu-isu rokok ataupun vape ini. Oke, tapi aku agak penasaran nih sama cek kesehatan gratisnya. Ini gratis nggak? Gratis. 100% gratis ya? 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, itu apa aja yang bakal dicek nanti di sana? Nah, ada banyak Kak, ada kolesterol, asam urat, gula darah, terus tekanan darah, terus ada juga cek kesehatan jiwa, terus pemeriksaan ada jiwa ada. iya, terus ada juga tes kadar CO2, terus udah ya, itu Itu aja. Jadi Paling yang kayak tinggi badan berat ya badan. IMT. Oke, berarti ini banyak yang bisa dicek nanti ya. Iya. Kalau mau gabung nih, gimana caranya? Daftar dulu kah atau langsung datang walk in langsung? Oh, walk in Kak, kita nggak perlu daftar-daftar, siapapun yang ada di KI yang mau datang tanpa ragu kami sambut dengan baik. Nah, acaranya kapan nih? Jangan udah siapa tahu macam-macam ya. Taunya belum acara gitu kan. Kapan tuh acaranya? Nah, acaranya kita bakal adain di hari Minggu nanti tanggal 26 April 2026 di Kambang Iwa, Palembang. Tepatnya di Daerah parknya itulah Kak, daerah tamannya. Oke, daerah taman yang baru di rem itu ya. Sepertinya ya Kak. Ya, di situ berarti itu di tengah tuh. Kalau nggak salah itu di depan hotel yang suara Suara Dipa. Dipa. Iya, benar Pak, Suara Dipa. Di